Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi, atau yang dinamakan Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadu Ad-Din, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan awal kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, sa'altu abi wa Aba Zur'a an madzahibi ahli sunnah fi usuluddin. Aku pernah bertanya kepada ayahku, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan aku juga bertanya kepada Imam Abu Zur Ar-Razi tentang ajaran-ajaran ahli sunnah yang berkaitan dengan usuluddin, akidah, prinsip-prinsip dasar agama. Kemudian disarah atau dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala tentang ciri ahlu sunnah. Sudah disampaikan enggak belum kemarin? Belum. Taib, kata beliau, kalau mau dicatat, ahlu sunnati humul ladzina yu'adzimuna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri ahlu sunnah yang disampaikan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ciri mereka, sifat mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri ahlu sunnah, mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam bab al-aqidah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengagungkan sunnah Nabi SAW. Apalagi namanya saja ahlu sunnah. Ahlu yaitu yang betul-betul mengagungkan, memuliakan dhahiran wa batinan, secara lahir maupun secara batin. Batinnya betul-betul meyakini sunnah Nabi
itu yang wajib didahulukan, diagungkan di atas semua ajaran dan ucapan manusia. Bahkan kalau mau diperinci lagi, kalau kita ingat 10 pembatal keislaman. Di antaranya kalau ada yang meyakini selain ajaran Nabi, selain petunjuk Nabi, lebih baik daripada petunjuk Nabi, itu bisa membatalkan keislaman. Maka sekali lagi, seorang muslim-muslimah, apalagi yang mengaku Ahlus Sunnah, harus betul-betul secara lahir maupun batin mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti ahlul bid'ah, mereka lebih mengutamakan ucapan tokoh mereka, pendapat ustadz mereka, atau juga lebih mendahulukan akal mereka, bahkan perasaan mereka daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ucapan ulama sangat keras kepada orang-orang yang membantah sunnah Nabi, entah dengan akal ataupun dengan perasaan mereka. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, idza ra'aita al-mutakallim yakul da'na min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa hatil akal fa'lam anau Abu Jahal. Kalau Anda melihat seorang ahli kalam, dia berkata, jangan disampaikan kepada kami Al-Quran dan Sunnah, cukup akal saja, maka ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Dhahabi lagi berkata, wa idza ra'aita as-salik at-tauhid yaqul ja'na min kitabillah wa min sunnati rasulillah wal akal wa hatiz zauq fa'lam annau iblis qad dhahara fi suratil bashar. Kalau Anda melihat ya orang yang mengikuti tarekat-tarekat, dia mengatakan gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, gak usah pakai akal, cukup perasaan, maka ketahuilah dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Ya, bahkan lebih dari itu kata beliau, kalau ente takut, menjauh darinya. Tapi kalau ente berani, ya istilahnya banting dia, kemudian istilahnya tindihi dia, bacakan ayat kursi. Biar apa? Iblisnya apa? Lari diruqyah. Ya, ini kata Imam Dhahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, intinya Ahlus Sunnah mengagungkan sunnah Rasul, zahiran wa batinan. Cinta kepada sunnah Rasul, hadis Rasul, ajaran Rasul. Bukan seperti tadi, ahlul bidah yang lebih mendahulukan perasaan, logika atau ucapan tokoh mereka dibandingkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Ahlus Sunnah atau ciri Ahlus Sunnah yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, wa yahtajuna biha fid dini kullihi la yufarriquna bainaha fil ihtijaj. Mereka Ahlus Sunnah berhujjah dengan sunnah Rasul, dengan hadis Rasul dalam semua permasalahan agama. Baik usuluddin atau furu'uddin. Baik yang berkaitan dengan prinsip akidah ataupun dalam cabang agama. Prinsip agama ataupun cabang agama. Dalilnya kalau enggak ayat ya hadis. Ini sekali lagi, Ahlus Sunnah tidak membedakan. Bal kullu ma sabata minha indam hujjah fi dinillahi kullihi. Bi khilafi ahlil ahwa alladzina la yu'adzimuna sunnatan Nabi sallallahu wa la yaqifuna indaha wa la yahtajuna biha la siyama fil i'tiqad.
Ahlus sunnah tidak membedakan, kalau mau diperinci lagi, antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi yang bisa dikatakan mustahil mereka bersepakat atas kedustaan. Sekali lagi, ini hadis mutawatir, atau kalau gampangnya hadis yang banyak para perawinya. Dari sahabat misalnya ada 10 yang meriwayatkan dari Rasul, dari para tabi'in juga 10 dan seterusnya. Ini namanya hadis apa? Mutawatir misalnya itu. Beda dengan hadis ahad. Misalnya dari sahabat cuma 1 orang, tabi'in 1 orang, dan seterusnya. Ini hadis ahad. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan selama itu sahih, wajib diterima. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah cabang agama. Kalau Ahlul Bid'ah tidak. Mereka mengatakan kalau hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Ini adalah pembedaan yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul ataupun para sahabat Rasul. Contoh, Rasul mengirim Mu'adz bin Jabal seorang diri ke negeri Yaman untuk mengajarkan akidah, tauhid. Ini hadis apa? Ahad. Ya. Kalau hadis ahad tidak boleh diterima dalam akidah, ini tuduhan keji kepada Rasul. Berarti Rasul apa? Salah ketika mengurus apa? 1 orang mengajarkan agama. Harus apa? Rame-rame, ya, diutus bareng-bareng. Ini sekali lagi ajaran ahli al-kalam, ahli bidah yang membedakan hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam sisi penerimaannya, ya, dalam akidah tidak diterima kata mereka, kalau dalam masalah furu' diterima. Ini tidak benar sama sekali. Allah berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhudhu." Apa yang Rasul ajarkan terimalah. Entah hadis ahad atau hadis apa? Al-mutawatir. Dan ini senjata bagi ahli bid'ah untuk menolak akidah-akidah salaf dengan hujah, oh itu hadisnya ahad. Nggak pakai penelitian, pokoknya nggak cocok hadisnya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang hadisnya sahih tidak diterima, yang palsu mereka apa? Sebarluaskan, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kama anna ala sunnah wal jamaah humul ladina yattafiquna alal aqidah. Ciri yang ketiga, Ahlus Sunnah sepakat di atas satu akidah. Ahlus Sunnah sepakat di atas satu akidah. Itu akidahnya Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama ketika mendefinisikan siapa ahli sunnah, yaitu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, terutama dalam bab akidah. Karena inilah jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah dalam masalah akidah. Makanya kalau ada yang bertanya, kapan orang itu keluar dari Ahlus Sunnah, dari Al-Firqah Najiyah, dari Salafi? Sebetulnya ini sudah sering kita bahas, namun ya perlu diulang-ulang lagi karena banyak syubhat. Kata para ulama, ya kalau mau ringkasnya, kapan orang itu dinamakan Ahlus Sunnah? Jelas yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam bab. Maka lawannya yang nggak berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah, maka dialah apa? Ahlu al-bid'ah. Kalau ada yang menyelisih satu saja prinsip akidah Ahlus Sunnah, dia bukan Ahlu Sunnah. Ini yang sudah kita sampaikan pada muqaddimah ya kajian ini. Ini yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yu'min biha walam yakbalha lam yakun min ahliha.
Inilah di antara prinsip-prinsip akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari poin akidah atau prinsip akidah tersebut, tidak mau mengimaninya, tidak mau menerimanya, maka dia bukan ahliha, bukan ahli sunnah. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi dengan istilah yang khalafa amran kullian, yang menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah amran kulli, masalah tadi prinsip akidah ahli sunnah. Dari mana kita tahu itu prinsip akidah Ahlussunnah? Ya dari kitab apa? Ya akidah salaf. Ya seperti kitab yang kita bahas ini, atau kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad misalnya. Paham dong? Ya sekali lagi, ini sebetulnya sudah terang benerang. Kapan orang itu dikatakan ahli sunnah, kapan dikatakan ahlu al-bid'ah. Ya, contoh yang sudah sering kita sampaikan, kelompok-kelompok harakah, para pergerakan, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ya mereka kita yakini ahlul bid'ah. Kenapa? Ya karena mereka menyelisih banyak prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah. Ya contohnya dalam bab dakwah. Bedanya dakwah salafiyah dengan mereka, kalau dakwah salafiyah mengikuti jejak dakwah para nabi, para rasul, memprioritaskan dakwah tentang akidah, tentang masalah at-tauhid. Ya, sekali lagi, ini yang harus betul-betul ditekankan. Karena di zaman seperti ini banyak yang mengaku dai-dai Ahlussunnah tapi malas ya ngaji mengajarkan at-tauhid atau al-aqidah. Ini jauh dari prinsip ya usul ahli sunnah wal jamaah. Makanya ini yang mau ditekankan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Bahkan beliau dalam kitab Dirasatun fil Manhaj ketika mensyarah hadis Al-Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Apalah hadisnya? Hah? Apa insyaallah ya? Coba disebutkan biar nggak ngantuk. Nah, dari awal. An Abi Najih. Wa'adhona lupa. Taib wa'adhona Rasulullah mau'idatan balighatan wajidat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'anna mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Faqal usikum bitaqwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abun habashi fa inna man yashminku fa ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-madin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati umur ila akhiril hadis. Intinya hadis itu penuh dengan pembahasan prinsip-prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya kata beliau tahqiqut tauhid. Salah satu prinsip ahli sunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah tentang masalah at-tauhid. Namanya Ahlussunnah salafi itu cinta tauhid, memprioritaskan tauhid. Ya, cinta kalau senang kalau didengarkan at-tauhid. Ya, bukan malah apa membubarkan kajian tauhid, nyinyiri kajian tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini yang harus ditekankan terus. Makanya para ulama ketika membahas ya karakteristik Ahlussunnah tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Contoh di antaranya juga yang sering kita sampaikan dalam kajian-kajian yang lain, Syekh Al-Ubailan hafidhallah ta'ala ketika membahas karakteristik Ahlussunnah mengatakan Ahlussunnah itu hirsuhum ala nasil aqidati sahihah. Semangat mereka dalam menyebarkan akidah as-sahihah. Di samping ini, beliau menyampaikan Ahlussunnah sepakat dalam satu akidah.
Dan mereka semangat dalam menyampaikan al-aqidah. Karena ini jurang pemisah antara Ahlussunnah dengan al-bidah. Maka ketika para dai-dai Ahlussunnah malas menyampaikan pembahasan akidah, pembahasannya lebih banyak sakinah mawaddah warahmah, maka sama alil bid'ah pun sakinah mawaddah ketika dibantah, ketika diingatkan, wah ini terlalu ekstrim, ini suka tahzir dan sebagainya. Padahal yang disampaikan ucapan ulama as-salaf ini karena krisis akidah wal manhaj dalam diri sebagian orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Syekh, wal aqidah min asma'iha as-sunnah, di antara nama lain akidah versi Ahlussunnah adalah as-sunnah. Ini kalau mau ini pembahasan tambahan, akidah nama lainnya banyak. Versi siapa? Ahlussunnah. Ini untuk membedakan mana Ahlussunnah, mana al-bid'ah dari sisi penamaan akidah. Kita sebutkan kalau di sini ada satu yang disebutkan oleh Syekh, nama lain akidah adalah as-sunnah. Makanya banyak nama-nama kitab akidah judulnya apa? As-sunnah. Ini sering kita tes jamaah. Coba sebutkan 10 nama akidah yang ada kata-kata as-sunnah dengan penulisnya. Ini untuk ngetes apakah antum semangat belajar akidah atau tidak. Hanya nama judul kitabnya saja. Kalau nggak ada yang angkat tangan, ana tunjuk. Mau? Mau ditunjuk dah? Taib, anak ambil perwakilan saja sebelah kanan. Jangan 10, anak mau ngetes saja. Apa kitab yang anak baca sekarang ini? Iya, sebelah kiri. Jangan sampai pulang ditanya, ngaji apa? Apa ya tadi? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mumpung masih baru awal-awal ini, pahami, paling enggak judul kitabnya dulu. Nah, sebelah kiri, apa judul kitab yang kita bahas sekarang ini? Aslus sunnah wa i'tiqadu ad-din. Taib. Ingat, aslus sunnah wa i'tiqadu ad-din. Ada kata-kata apa? As-sunnah, nama lain dari akidah. Taib. Sekarang yang 10 tadi. Tadi baru pemanasan 1. Nah, tinggal 9 sudahlah, enggak apa-apa, tambah yang 1 tadi. Jadi tinggal 9, sebutkan. Itu ratusan kitab ulama yang judulnya ada embel-embel sunnahnya dalam bab akidah. Kita minta cuma 10, sudah dikasih bonus 1 tadi. 6. 6. 6. Yang sama juga judulnya Syarh Sunnah, yang lain. Iya. 5. Baru separuh. Coba, enggak apa-apa sudah. Ada yang mau membantu? Wa ta'awan al birri wa taqwa sudah. As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. Nah, Masanta. As-Sunnah karya Haq bin Ismail Al-Kirmani. Nah. As-Sunnah karya Abu Bakar Al-Khalal. As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Nah. As-Sunnah karya Al-Marwazi. Baik. Sudah. Sampai 100 sudah. Baik, ahsantum jazakumullah khair. Ya, sekali lagi paling tidak kita tahu referensi akidah kita. Apalagi di luar sana tuduhan-tuduhan dusta luar biasa banyaknya. Dengan mengatakan kita itu akidahnya hanya mengambil dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab. Ini dusta. Kita dari sejak dahulu dakwah salafiyah selalu menyebarkan kitab-kitab akidah salaf. Ini diantaranya. Kalau mau ditulis nama akidah dengan judul As-Sunnah tadi disebutkan. As-Sunnah karya putranya Imam Ahmad. Namanya As-Sunnah karya
Imam Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad. As-Sunnah karya Al-Khalal, murid dari Imam Ahmad. As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. As-Sunnah karangan Imam Al-Marwazi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. As-Sunnah karangan Imam Harab Al-Kirmani, murid Imam Ahmad. Alhamdulillah kita sudah pernah mengajarkan ya kitab tadi As-Sunnah karya Harab Al-Kirmani, barusan selesai di Surabaya. Kemudian kitab Syarhus Sunnah Imam Barbahari. Syarhus Sunnah Imam Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ditambah lagi dengan ya Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi. Ya sekarang kita di Surabaya juga ngajar kitab Ushulus Sunnah Imam Ibnu Abi Zamanin yang wafat tahun 399 Hijriah, abad keempat Hijriah. Demikian pula ada yang namanya Sharihus Sunnah. Di situ ada kata-kata apa? Sunnah oleh Imam At-Tabari. Banyak. Sekali lagi ini nama lain kitab akidah yang ada kata-kata as-sunnah dengan tambahan usul sunnah, syarhus sunnah, sharhus sunnah. Ada lagi nama lain akidah versi al-sunnah yaitu asy-syariah. Contoh kitabnya apa? Asy-syariah oleh Imam Al-Ajurri. Judulnya asy-syariah tapi terkait dengan akidah. Ada lagi nama lain, nama akidah, ilmu akidah versi al-sunnah yaitu kitab Al-Iman. Banyak ulama menulis kitab akidah judulnya Al-Iman. Seperti Imam Ibnu Mandah, Imam Ibnu Abi Syaibah, dan seterusnya. Kitab At-Tauhid. Kalau yang salaf, Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga ada nama lain akidah, yaitu dari Usuluddin. Ya, nama lain akidah juga Al-Fiqhul Akbar. Seperti kitabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi ini nama-nama lain akidah versi ahli sunnah. Bedanya dengan ahli kalam, ahli bid'ah, mereka menamakan akidah dengan ilmu kalam. Kalau sudah ada kajian ilmu kalam, pastikan bukan Ahlussunnah. Ya, ngaji ilmu kalam atau akidah dikasih nama ilmu apa? Nah, ya ini penamaan dari ahli bid'ah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah nulis kitab akidah yang dinamakan ilmu apa? Ilmu kalam. Ya, ilmu kalam kalau kita ingat definisinya ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah dengan berlandaskan logika. Pokoknya yang sesuai dengan akal diterima, yang enggak sesuai dengan akal ditolak meskipun dari ayat ataupun dari apa? Al-hadis. Allah istiwa di atas arsy, enggak masuk akal. Kalau Allah di atas arsy, ya arsy Allah berarti lebih besar, enggak masuk akal. Ini namanya ahlu apa? Al-kalam. Sedangkan Allah yang mengatakan sendiri Ar-Rahman 'alal arsy tawa. Dan itu hanya apa? Halusinasinya saja mengatakan demikian. Intinya sekali lagi, ini ditekankan juga oleh para ulama dalam muqaddimah ilmu akidah. Dari sisi penamaan saja sudah beda antara Ahlussunnah dengan al-bidah. Meskipun kalau mereka pakai nama akidah, ya juga dilihat isinya apa. Kalau isinya ilmu kalam ya sami rawon. Ya, sama saja. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, fala yastahiqu isma ahli sunnah illa man yattafiq ma ahli sunnah ala aqidati salaf ridwanullahi alaihim. Ini sekedar penegasan lagi ciri ahli sunnah. Kapan orang itu dikatakan ahli sunnah? Kalau satu akidah dengan akidah salaf. Jadi sekali lagi, cara membedakan antara ahli sunnah dengan al-bidah dalam bab akidah. Dan kita wajib memahami akidah ahli sunnah, akidah salaf atau prinsip akidah ahli sunnah itu banyak poin-poinnya. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan ya secara global redaksinya
Fala takul fulan min ahli sunnah hatta yastami khisalus sunnah kulluha. Jangan engkau mengatakan fulan ahli sunnah sampai engkau mengetahui si fulan itu telah terkumpul poin-poin prinsip ahli sunnah, akidah ahli sunnah dalam diri orang tersebut. Dia mubtadi', loh kok bisa dikatakan mubtadi' Ustaz? Kan dia tauhid asma wa sifatnya benar. Jangan lihat dari sisi apa? Tauhid asma wa sifat, akidah salaf, poin-poinnya banyak. Coba lihat dari sisi bagaimana sikapnya terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau kerjaannya suka mencaci maki pemimpin, ini pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Atau dia selalu bermesraan dengan ahlul bidah. Ini menyimpang dari prinsip ahli sunnah. Dalam kitab, nanti diantaranya di dalam kitab ini. Bahwasanya ahli sunnah punya prinsip hajar ahlul bidah. Menjauh dari ahlul bidah. Dilarang bermajlis ilmu dengan ahli al-bidah. Tapi kalau kerjaannya selfie dengan ahli al-bidah, senang bangga dengan tadi campur aduk antara hak dengan yang batil, antara al-sunnah dengan al-bidah. Ini menyimpang dari apa? Prinsip ahli sunnah. Kadang orang itu tadi sempit pandangannya tentang akidah. Seolah-olah apa? Kalau dia tidak menyimpang dari tauhid asma wa sifat, sudah apa? Pasti ahlu? Tidak mesti. Dia kan suka membantah kelompok Syiah. Dia membantah kelompok ahlil kalam. Gak mesti dia apa? Ahlu sunnah. Ana pernah memperhatikan salah satu ini yang di luar. Dari Malaysia orangnya. Awal kali kita lewat istilahnya beranda kita di medsos itu. Luar biasa bantahannya kalau debat dengan tokoh-tokoh mereka. Dari ahlil kalam. Luar biasa pinternya, referensinya luar biasa. Tapi ujung-ujungnya, ketika terakhir sudah lama kita berapa kali ikuti, ternyata ketika ditanya, apakah mereka ini yang Anda bantah, intinya kurang lebih begitu redaksinya, sesat? Enggak. Bang, bertahun-tahun membantah dialog, debat, terakhir apa? Enggak sesat. Ngapain juga? Paham dong? Apa maknanya? Kalau mereka itu menyimpang dari akidah salaf namun nggak sesat. Paham dong? Ini sekali lagi hati-hati. Maka sekali lagi, namanya ahlus sunnah yang memegang tadi prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah. Prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah itu banyak. Yaitu yang tadi kita katakan yang tercantum dalam kitab salaf tentang akidah. Makanya Imam Ahmad ketika mengatakan wa minas sunnatil lazimah. Inilah di antara prinsip-prinsip akidah al-sunnah yang barang siapa meninggalkan salah satunya, artinya apa? Banyak poin-poinnya. Mulai dari iman kepada takdir, rukun iman yang 6, kemudian berkaitan dengan masalah sahabat, berkaitan dengan masalah pemimpin kaum muslimin, berkaitan dengan masalah al-bara terhadap ahli al-bidah dan seterusnya. Intinya harus betul-betul kita selektif. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala dalam beberapa kitab beliau di antaranya Syarah Aqidah Thahawiyah, Syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad menekankan Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal. Terutama dalam masalah at-tabdi', membid'ahkan. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Ada kelompok yang ekstrim kanan. Sedikit salah, halil bid'ah. Meskipun kesalahannya bukan dalam prinsip apa? Contoh misalnya, orang itu penampilannya nggak sunnah, berarti bukan ahlu sunnah. Paham ya? Oh dia nggak cingkrang, berarti bukan apa? Ahlu? Nggak mesti juga. Yang cingkrang juga nggak mesti ahlu. Ahlul bidah banyak yang apa? Iya. Namun itu bukan apa? Syarat menjadi ahlu sunnah. Syarat menjadi ahlu sunnah kalau tadi apa? Tadi berkaitan dengan al-aqidah.
Iya, itu maksiat. Dan maksiat tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Makanya Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqah najiyah, kata beliau kalau dia menyimpang dalam bab akidah ataupun tauhid ataupun dia jatuh ke dalam al-bid'ah. Adapun kesalahan dalam akhlak atau tadi maksiat tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Intinya sekali lagi harus betul-betul kita paham. Makanya ngaji akidah. Kalau ngajinya sakinah mawaddah warahmah, ya nggak paham-paham siapa ahlu sunnah mana ahlu al-bid'ah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh tadi, tidaklah, ya ini perlu antum mungkin catat ataupun viralkan. Fala yastahiqu isma ahli sunnah illa man yattafiq ma'ali sunnah ala aqidati salaf. Tidaklah orang itu berhak mendapatkan gelar ahli sunnah kecuali yang sepakat dengan ahli sunnah di atas akidah salaf. Ini syarat utama menjadi ahli sunnah. Harus di atas akidah salaf. Dan akidah salaf tadi, poin-poinnya banyak. Ini diantaranya kitab ini. Makanya antum kalau mau jadi ahli sunnah, ngaji dulu kitab apa? Paham akidah apa? As-salaf. Ya, jangan merotol. Ini bukan sekali lagi, bukan artinya harus ngaji apa? Di sini yang penting apa? Paham dan betul-betul berpegang erat dengan akidah salaf, tidak menyimpang darinya, tidak mencela-menceli, tidak pelin-pelan. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau yang berikutnya, kama anna ahla sunnati humul ladina yarji'una ilal kitabi wa sunnah wa makana alaihi sahabatu Rasulullah SAW wa la yujawizuna dzalika bi khilafi ahli ahwa. Ciri yang keempat, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ahlu sunnah itu selalu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah dan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Taib, itu di antara sifat ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita mau tambahkan lagi, seperti yang kita sampaikan tadi dari Syekh Al-Ubailan, hafidhallahu ta'ala, kata beliau di antara karakteristik ciri ahlu sunnah, sabatuhum alal haq wa adamu at-talawun. Bahwasanya ciri ahlu sunnah itu konsisten di atas kebenaran, tidak pelin-pelan, tidak mencela-menceli seperti ahlul bid'ah. Dan ini sering kita sampaikan dan sampaikan oleh para ulama. Dan ini yang diucapkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang nyata kalau engkau mengingkari apa yang dulunya engkau anggap baik dan engkau menganggap baik yang dulunya engkau ingkari, terutama dalam bab akidah. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wat talawun fi dinillah. Jangan engkau pelin-pelan mencela-menceli, bunglon dalam akidah, dalam agama Allah. Fa inna dinallah wahid, karena agama Allah itu satu. Contoh misalnya, prinsip ahlus sunnah tadi, tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dulunya, keras, nggak boleh mencaci maki pemimpin, nggak boleh mencela pemimpin, terutama di hadapan umum. Kok sekarang di medsos, ya mencela pemimpin, namanya apa? Mencela-menceli. Kalau orang Jawa bilang apa? Isuk tempe sore sore apa? Sari jeli. Taib, intinya ini tidak bisa dipegang apa akidahnya. Dulunya keras kepada alil bid'ah, kok sekarang selfie dengan ahli bermesraan dengan alil bid'ah ketika di utik sedikit sudah mau kiamat. Paham? Nah, ini yang sekali lagi bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, di antara tadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sudah kita isyaratkan tadi namun ditekankan lagi, yaitu semangat mereka dalam memprioritaskan akidah. Semangat dan antusias mereka bukan sekedar mereka sepakat di akidah, tapi apa? Juga semangat dalam mendakwahkan akidah. Seperti yang juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam Minhaj Firqatin Najiyah, kata beliau, Al-Firqatun Najiyah ta'tabiru at-tauhid. Firqah Najiyah itu mendahulukan, memprioritaskan, memperhatikan masalah apa? At-tauhid. Dan ditambahkan lagi warat alal mukhalifin. Ini kata Syekh Shalih Al-Ubailan hafizahullah ta'ala. Tidak hanya sekedar semangat menyampaikan akidah, namun juga semangat membantah yang menyelisih akidah. Rad alal mukhalifin. Makanya kalau antum belajar kitab akidah salaf, nggak ada yang namanya nggak bantah, itu nggak ada. Bahkan kitab akidah salaf, kenapa dinamakan as-sunnah? Itu untuk membantah akidah yang bid'ah. Paham? Sekali lagi, hampir bisa dikatakan semua kitab akidah salaf pasti ada bantahannya. Ya, ketika membahas masalah iman, itu untuk membantah apa? Ya, Murji'ah. Ketika dibahas masalah cinta sahabat untuk membantah siapa? Syiah Rafidhah. Makanya aneh, nyeleneh kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah tapi alergi, fobi dengan istilah apa? Bantahan. Padahal bantahannya disebutkan misalnya kalau Allah, kalau Rasul dan ucapan para sahabat. Wah, terlalu ekstrem. Oh, ini bukan zamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak ya yang apa? Memprotes. Tapi kalau sekedar ucapan kata-kata yang indah tanpa qala Allah kata Rasul, masya Allah, ini adalah apa? Bijaksana. Iya, bijaksana nggak bijak sini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini yang harus tanamkan kembali. Rad alal mukhalifin, salah satu apa? Ajaran, prinsip, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu metode Al-Quran. Tidak ada ya dalam Al-Quran kecuali tadi ya sampaikan al-haq, kemudian membantah apa? Kebatilan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Antum tiap hari baca surat Al-Fatihah, ada bantahannya itu. Bantah siapa? Al-Yahud wan Nasra, dan yang mengikuti jejak mereka, dan seterusnya. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sudah pernah memposting ya banyak sebetulnya tulisan-tulisan yang kita sampaikan mulai dari Syekh Walid, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma tadi dari Syekh Al-Ubailan. Di antaranya mereka bersatu di atas akidah. Ini mau ditambahkan lagi, bersatu bukan sekedar ya kumpul-kumpul begitu saja. Yang penting ngumpul, tidak. Yang penting apa? Kata Ahlus Sunnah, bersatu di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sekedar bersatu saja. Kalau bersatu saja, ya makanya bedanya kita dengan kelompok-kelompok harokat tadi. Kalau harokat senang ukhuwah Islamiyah. Tapi apa? Yang penting ngumpul. Meskipun ngumpul dengan Syiah Rafidhah, ngumpul dengan al-bid'ah yang lain. Oh, sekarang musuh kita itu komunis. Musuh kita itu liberal. Sudah, nggak usah bantah-bantah yang lain. Ini ciri kelompok apa? Harokah. Paham? Ahlus Sunnah enggak. Semua yang menyimpang dari akidah salaf dibantah. Nggak mau bersatu dengan apa? Mereka. Paham? Ya, di antara ciri mereka meyakini manhaj salaf itu yang lebih selamat, lebih bijak, dan lebih paham, lebih istilahnya pinter lah istilahnya. A'lam. Jangan sampai
ya, mengaku pengikut salaf, namun yang menyimpang dari ajaran salaf justru lebih apa? Diikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti tadi kelompok-kelompok pergerakan salaf terang-terangan mentahdzir, melarang bermajlis dengan alil bid'ah. Mulai dari Syiah, Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Semuanya dilarang untuk apa? Dijadikan sebagai ya teman bermajlis ilmu, sahabat bermajlis ilmu. Seperti dalam kitab Aqidah Salaf itu luar biasa banyak riwayat-riwayat tersebut. Demikian pula dalam kitab yang kita bahas ini. Tapi kalau ada yang mengatakan sekarang musuh kita ini komunis, musuh kita ini liberal, nggak usah sudah bahas masalah apa? Kelompok-kelompok itu. Sudah kita bersatu saja. Nah, ini ciri apa? Ahlul bidah, terutama dari kelompok-kelompok Arok, ahli sunnah. Ya, mereka mau bersatu, namun di atas akidah apa? Salaf, karena mereka meyakini salaf lebih a'lam wa aslam wa ahkam. Kemudian yang berikutnya. Ya, mereka ahlus sunnah yang paling paham tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ini pernah kita bahas panjang lebar ketika ada meninggalnya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kan sempat alil bid'ah itu nyinyiri sebagian ikhwan yang ketika terlambat datang karena memang penuh sesak pemakaman, mereka salat jenazah di pemakaman. Alil bid'ah ingin untuk cari apa? Kesempatan membantah, menyudutkan, kalau istilah mereka salafi wahabi itu kalian mengatakan nggak boleh sholat di kuburan, sekarang kalian sholat apa? Di kuburan, kalian kuburiyun. Paham tuh? Nah, ini pernah kita kaji di Surabaya, kita bukakan 6 kitab induk hadis kaum muslimin. Tahu apa itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Semua 6 kitab hadis ini mencantumkan bab dan juga hadis tentang Rasul salat jenazah di pemakaman. Salah satu sahabat beliau yang meninggal dunia yang Rasul pada waktu itu tidak tahu kalau sudah apa? Meninggal. Ada yang istilahnya kalau bisa dikatakan marbotnya Masjid Nabi, meninggal di malam hari, para sahabat tidak ingin untuk istilahnya membangunkan Nabi, tidak ingin untuk merepotkan Nabi, maka mereka langsung menyemayamkan. Pagi harinya Rasul tanya, mana fulan? Meninggal sudah di makam, maka Rasul datang ke pemakam dengan para sahabat salat jenazah berjamaah di pemakaman. Paham dong? Oh, alil bid'ah yang nyinyiri tadi, mereka jahil terhadap apa? Sunnah Rasul yang saat ini. Ahlus sunnah lebih paham tentang apa? Sunnah Rasul. Tapi alil bid'ah kebalikannya. Yang ada sunnahnya Rasul, mereka nyinyiri. Tapi yang enggak Rasul ajarkan, bahkan Rasul larang, salat 5 waktu di masjid yang ada kuburannya, Rasul haramkan. Rasul mengatakan, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur masajid. Tapi mereka laku, yang dilarang oleh Rasul mereka lakukan, yang Rasul kerjakan mereka larang. Ini ciri apa? Ahlul bidah. Faham dong? Nah, baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini cukup saja sampai di sini. Ciri-ciri Ahlussunnah masih banyak. Kalau mau lihat di beberapa tulisan kita di medsos, ada yang pendek, ada yang panjang juga tentang ciri dan juga karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup apa lanjut? Ini baru berapa baris ini? Lanjut. Soal jawab. Tafadhol. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan memaksakan diri. Nah, Mbak. Terpaksa atau enggak ya, Mbak? Enggak ya. Surat jenazah itu, Ustaz. Di suatu keluarga itu wafat, kemudian waktu
para tajia ini ingin sholat jenazah itu tidak ada yang berani. Bismillah. Ya, saat keluarga ada yang wafat, waktu sholat jenazah dari para tajia tidak ada yang berani jadi imam. Sehingga salah satu orang itu mengimami beberapa kali. Apa namanya? Kloter pertama, kan? Datang lagi yang lain tidak ada yang berani lagi. Terpaksa dia mengimami lagi. Itu boleh ya? Sampai 3-4 kali. Taib, yang ada sunnahnya dari Rasul, ya setiap orang sholat sekali, sholat jenazah. Ya, maka kalau emang nggak ada yang berani ya sudah mereka gugur kewajiban. Kan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Nah, cuma aneh bin ajaib kalau ada yang tidak berani apa? Sekali lagi, seorang muslim harus betul-betul memahami apa yang dijadikan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Nah, wallahu ta'ala alam. Taib, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Selamat. Mana? Iya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan, Ustaz? Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami tinggal dekat masjid Mansur, apakah ada larangan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh ulama dalam acara Maulid Nabi SAW karena posisinya dekat rumah kami, Pak? Jazakallahu khairan. Taib. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, apa tadi? Hah? Iya. Ini pembahasannya berkaitan dengan al-ismah, kemaksuman para nabi, para rasul. Ini dibahas oleh para ulama. Yang intinya ulama ya mengatakan para nabi, para rasul itu maksum dari dosa-dosa besar. Adapun kesalahan-kesalahan ringan, ya sebagai manusia. Contoh, Allah menegur Rasul lewat firman-Nya apa? Abasa wa tawalla. Antum ingat kisah Nabi Adam alaihi assalam. Paham dong? Ya, ininya sekali lagi, iya. Ya, bisa. Tapi tadi terjaga dari beberapa dosa yang nggak mungkin ya terjadi karena itu berkaitan dengan masalah arisalah. Contohnya nggak ada nabi yang dusta, nggak ada, naudzubillah min dalik. Ya, karena mereka apa? Ya, al-amin, mereka yang dipercaya menyampaikan wahyu ilahi. Cuma kesalahan-kesalahan ringan, iya. Dan itu tadi, ya Nabi Adam alaihissalam tergelincir. Demikian pula dengan Nabi kita ditegur oleh Allah dengan diturunkannya abasa wa tawalla. Paham Pak ya? Jadi ada perinciannya. Yang kedua tadi? Taib. Kalau larangan itu berlaku umum selama yang menyampaikan ceramah itu ahlil bid'ah yang menyimpang dari akidah salaf ataupun tadi jatuh dalam kebid'ahan ya maka diharamkan untuk mendengarkan ya sebagaimana kalau mau dibacakan dalilnya Allah berfirman wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diperolok, dikufuri, jangan duduk bersama mereka. Ulama tafsir dari kalangan salaf di antaranya Abdullah bin Abbas mentafsirkan yang dimaksud dengan yang memperolok ayat-ayat Allah ahlul bid'ah. Karena mereka suka mengotak-ngatik ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan akal-akalan mereka. Dan beliau, Abdullah bin Abbas mengatakan, la tujalisu alal bid'ah. Jangan bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah. Jangan tanya lagi, lu kalau kita di pesawat kan satu majelis Ustaz. Sekali lagi kadang ini ilmu ngeles. Ya, nggak sami'na wa ata'na kepada akidah salaf. Tapi cari-cari apa? Jalan untuk ngeles dan seterusnya. Intinya, ini bukan hanya acara peringatan Maulid saja, bahkan ceramah tiap hari ataupun tiap pekanan dan seterusnya. Selama itu ahlul bidah,
Ini ulama salaf sepakat untuk apa? Mengharamkannya. Kalau kata ulama dinukil ucapan salaf yang melarang bermajelis ilmu dengan alil bidah ratusan jumlahnya. Ya, dan sudah kita sering sampaikan hadis tentang Dajjal. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbari, fitnahnya alil bid'ah lebih dahsyat daripada fitnahnya apa? Dajjal. Kalau dilarang mendekati Dajjal, apalagi ahli al-bidah. Itu juga hadis yang melarang bermajlis dengan ahli bidah. Ya, sekali lagi majlis ini maksudnya majlis apa? Al-ilmu. Lu kan kita dagang boleh enggak sama? Beda lagi. Ya, sekali lagi kita apa? Ya, urusan bermajlis ilmu yang paling apa? Ditegaskan oleh para al-ulama. Paham ya? Nah. Ya, ini sekali lagi bedakan antara babud darurah dengan bab ada ikhtiar. Antum wajib nggak sholat Jumat? Ya sudah. Itu bab apa? Kenapa? Ya sudah. Makanya babud darurah beda lagi. Ya, bab apa? Darurah. Ya beda dengan tadi. Antum apakah ada kewajiban datang ke majelisnya? Ya, ketika ada ceramah, pekanan atau sebagainya kan tidak ada. Beda dengan bab apa? Nah, paham tuh? Nah, sama dengan tadi. Salaf juga kalau bisa ketemu satu jalan dengan bidah menyingkir. Kalau satu pesawat nih, keluar dari pesawat. Ya. Iya, ini sekali lagi. Nah, ya, jadi sekali lagi sebagaimana babi asal hukumnya apa? Iya. Kecuali kalau apa? Cuma darurat jangan sampai dibungkus. Darurat, tapi selfie terus. Nah, ini bukan darurat lah ya. Beda lagi sudah. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Iya, tafadhal. Oh iya. Wajib fardu ain. Bukan ya semua muslim sebetulnya ya harus berakidah sebagaimana akidah salaf, apalagi yang mengaku ahlu sunnah. Salam. Maka itu sih nggak mau mereka bergaul dengan anak. Kalau orang tuh kalau dia pilih kalau orang ini tidak salah baru. Kalau enggak lebih baik dia Baik. Ini ya secara umum aja kita berikan kaidah seperti tadi. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafidhallahu taala, ada dua kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan, mereka setiap melihat ada sedikit kesalahan saja, ya, bukan bab akidah, prinsip akidah, langsung dia boikot. Paham? Misalnya, ya ini sekedar contoh saja. Namanya Ibrahim, dipanggil Ismail, ngamuk dia sudah. Hah? Wah, diboikot sudah. Misalnya, ya, atau seperti tadi, orang yang kesalahannya tidak sampai kepada prinsip akidah, sudah langsung dikatakan mubtadi', sesat. Paham ya? Ini jelas ya berlebihan, ekstrim. Kemudian lawannya yang melempem. Sudah tahu si fulan, si B ini sesatnya dalam prinsip akidah, tetap dipuji, tetap ditokohkan, tetap dijadikan ustadz. Nah, ini yang ya terlalu keras, ini yang terlalu melempem. Ya, maka yang eksklusif tadi dilihat, ya kalau dia sama, ya dengan orang yang nggak salah akidah, ya dalam bab prinsip akidah tadi, tapi tidak mau, ya tadi menyapa, nggak mau mengucapkan salam, nggak mau menjawab salamnya, ini yang tadi ekstrem paham Mbak ya? Dan sekali lagi, wasat alusunnah pertengahan, tidak ya terlalu berlebihan dalam masalah bab tabdik menyesatkan, dan juga tidak melempem, nggak melemehkan masalah bid'ah ataupun akidah-akidah sesat. Dan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, dulu beberapa tahun yang lalu yang merajalela ekstrem kanan tadi. Bahkan kita mengalami kalau antum nggak pakai jubah bukan ahlus sunnah sudah. Nah, sekali lagi ini yang alhamdulillah sudah
berkurang, jauh. Sekarang yang merajalela anul mayyi'in, yang melempem. Ya, sama tadi ahlu bid'ah pun mereka nggak tahu itu ahlu bid'ah. Sekelas ustadz pun kadang nggak tahu. Bahkan terkadang masih muji-muji ahlu bid'ah, terutama dari kelompok apa? Harokin. Paham Pak ya? Mencaci maki pemimpin kaum muslimin ketika dibantah, wah kiamat kubro. Ini yang membantah ini ekstrem, ini ahli tahdzir, disamakan dengan yang pertama tadi. Paham Pak ya? Ini yang sekarang kata Syekh Abdul Rais merajalela al-mumayyi'in, yang melempem-melempem ini. Paham tuh Pak? Ya, harus apa? Dikembalikan ke tengah. Kembali kepada akidah as-salaf. Paham tuh? Nah, jadi sekali lagi harus betul-betul paham kapan dikatakan orang itu keluar dari al-sunnah, kapan tidak. Dan paling tidak kita tahu itu kemungkaran, kesesatan, penyimpangan dari akidah salaf. Jangan sampai membela, mendukung kesalahan yang berkaitan terutama dengan bid'ah, usul akidah. Karena ingat sabda Rasul, la'anallah man awa muhdatsan au muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi, orang yang membela kebid'ahan atau pelaku kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Coba yang lain kalau ada. Ya, silakan. Ustaz, tadi terkait dengan sholat jenazah, khusus sholat gaib ya Ustaz. Kalau di kantor Anda tuh seringkali kalau ada kerabat atau keluarga dari pegawai yang meninggal itu, padahal meninggalnya itu di rumah mereka masing-masing, kami mengadakan sholat gaib juga Ustaz. Sebenarnya gimana sih Ustaz hukum sholat gaib itu? Dalam kondisi seperti apa bisa di sholat gaib? Ini dari pembahasan, iya, dari pembahasan akidah, Mbak. Iya, merambat ke pembahasan fikih, cuma labas. Ya, wallah alam, yang ada sunnahnya dari Rasul salat gaib ketika Raja Najasyi meninggal dunia ya di negerinya dan tidak ada seorang pun yang mensolati jenazahnya, apalagi beliau masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Intinya apa? Ya, kalau ada kaum muslimin meninggal di tempat yang nggak ada yang mensolatinya, baru itu yang disunahkan sholat gaib. Itu yang sekali lagi lebih benar dari apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ya, wallahu alam, kalau sedikit-sedikit ada yang meninggal ya disolati gaib, nah ini sekali lagi wallahu taala alam, ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat ya ada yang meninggal di tempat mereka, Rasul nggak ikut sholat jenazah, nggak ada Rasul sholat gaib terhadap sahabat tersebut. Ya karena sudah apa diwakili oleh yang di sana. Wallahu taala alam. Nah, gimana? Cukup atau lanjut? Hah? Baik, mataharinya sudah. Ya terakhir ya. Gimana Ulangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana batasan kita menghajat saudara kita nih yang bertahjir, ulama-ulama yang kita ambil? Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Hajar, memboikot, tidak menyalami, tidak menyapa. Ini kalau berkaitan dengan urusan pribadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, namun kalau berkaitan dengan ad-din, berkaitan dengan akidah, ya, apalagi sudah sampai kepada penyimpangan dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan memang ya paling tidak kita untuk menjaga diri, jangan sampai terkena syubhatnya. Ini bisa seumur hidup. Sekali lagi, kalau berkaitan dengan apa? Tadi, urusan ad-din, apalagi tadi, karena kita khawatir, jangan sampai kena syubhatnya, jangan sampai kita terkena racun dari kebid'ahnya tersebut, bisa selama-lamanya, tidak ada batasannya. Sebagaimana riwayat misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ada salah satu kerabat beliau menolak hadis Rasul. Kata Abdullah bin Umar, Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan datang ke masjid Allah.
Kata kerabat Abdullah bin Umar, wallahi aku akan melarang mereka ke masjid. Kata Abdullah bin Umar, la ukallimuka abada. Aku nggak mau berbicara kepadamu selama-lamanya. Riwayat seperti ini buahnya. Ya, apalagi tadi yang berkaitan dengan wiqayah, ya, jangan sampai kita kena syubhat-syubhat mereka. Kecuali tadi kalau ada bab darurat beda lagi. Nah, cuma ini kita berkaitan dengan hukum asalnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.